Baik, kita lanjutkan masih di user interface. Pada awalan kita membuka software Revit. Tampilan awal untuk user interface-nya seperti ini. Yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan, di mana kita bisa membuat new template ya, atau new project di model ini. Yang perlu kita ketahui di sini pun, pada saat kita membuat new project, sudah disediakan beberapa template dari Revit itu sendiri. Di antaranya construction template, architectural template, structural template, mechanical, system, electrical, plumbing, dan template-template yang nantinya kita bisa buat sendiri sebagai template standar di perusahaan. Oke, di sini ada yang namanya construction template. Biasanya untuk project-project yang kompleksitasnya tidak terlalu tinggi, misalnya untuk pembuatan rumah, pembuatan ruko ya, intinya pembuatan bangunan yang tidak terlalu kompleks, kita bisa menggunakan construction template. Nah, di mana pada saat kita menggunakan construction template, di sini semua disiplin-disiplin terkait mechanical, electrical, struktural gitu ya, nanti disediakan oleh Revit. Tapi pada saat kita melakukan project template yang memiliki kompleksitas tinggi, seperti pembuatan apartemen ya, gedung-gedung high-rise building, nanti setiap disiplinnya harus kita pisah sesuai dengan disiplin, baik dari disiplin arsitek, struktur, mechanical, electrical, plumbing. Setiap disiplinnya harus dimodelkan secara terpisah supaya tidak terlalu berat dalam memodelkan. Oke. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui, di mana untuk template project ini, nanti untuk templatenya berekstensi RTI. Untuk penempatan si template tersebut, nanti pada saat penginstalan penginstalan default, nanti akan tersimpan di C ya, program data Autodesk RPT 2022 template. Kemudian ini setelah ini ya, pilih versi berdasarkan negara ataupun misalkan template yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan terkait gitu ya, sebagai standar dari template project. Oke. Kemudian jangan lupa ya, tempat posisi folderingnya ada di sini, ada di C, terus di program data Autodesk RVT sesuai dengan versi, kemudian di template, kemudian di seriesnya ya, baik di perusahaan atau yang default itu sendiri. Kemudian di sini pada saat kita new project pun mau di-create sebagai project atau di-create sebagai project template, nanti bisa di-set sebagai dua tipe. Kalau misalkan kita pilih project, berarti kita membuat project baru. Kalau kita memilih dengan project template, berarti kita membuat template yang nantinya akan digunakan untuk file project yang akan kita kerjakan. Begitu. Kemudian di sini pun sama ya. Untuk di family sendiri sudah disediakan standar template dalam pembuatan family atau library. Misalkan di sini untuk membuat metrical baluster, casework, curtain wall, terus beberapa komponen-komponen lain seperti generic model, nanti sudah disediakan oleh Revit. Bagaimana kita membuat family standar yang nantinya sudah disediakan parameter-parameter yang bisa kita adjust atau kita inputkan ukurannya gitu ya. Karena bersifat parametrik, jadi bisa custom untuk tipe-tipe si ukuran yang akan kita buatkan di library tersebut. Oke, terkait template project dan template family nanti bisa
di new model untuk project atau di new family untuk family atau library ya. Oke. Selanjutnya kita buka new project ya. New project. Untuk pembelajaran di awal kita pilih construction template sebagai pembelajaran kita dalam mempelajari pemodelan di Revit. Oke, kita pilih dulu ya construction template. Kita buka, oke. Oke, tampilannya seperti ini. Oke.